Konflik antara warga Pulau Rempang Batam dengan pemerintah Kota Batam serta aparat keamanan belum menemui titik temu. Bentrokan pertama yang terjadi di Pulau Rempang pada Kamis 7 September lalu telah memakan korban luka. Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek ini. Tindakan aparat dalam penyelesaian konflik agraria di Rempang yang melibatkan warga sipil dianggap menggunakan cara yang tidak humanis. Warga Rempang dengan tegas menolak hunian di wilayah relokasi dan tetap memilih mempertahankan wilayah mereka. Namun di satu sisi, pembangunan Rempang Eco City harus tetap berjalan. Tim TV One mengabarkan. Ya, memang konflik Rempang ini nampaknya memang sedikit sulit untuk kemudian dilakukan secara musyawarah begitu ya. Tapi kita coba akan dalami hal ini, apa sebenarnya duduk perkara dari kasus ini dan juga bagaimana kondisinya saat ini. Sudah tergabung bersama kami di studio TV One, sudah ada Prof. Juanda, ini Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Bayangkara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom, sudah ada Bapak Taba Iskandar, Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak Taba. Assalamualaikum. Baik, Pak Taba, saya langsung ke Pak Taba begitu. Kalau misalnya kita melihat dengan peristiwa yang terjadi kemarin, kita juga sempat baca-baca, ada sekali banyak aturan ya yang mengatur soal Pulau Rempang ini, termasuk juga bagaimana hak masyarakat di sana. Kemudian ada investor yang mau masuk dan lain sebagainya. Sebenarnya duduk perkaranya dan kemudian aturannya yang jelas, ini seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan dengan percakapan kita hari ini bisa menjadi lebih clear dan masyarakat kami di Rempang juga lebih tenang. Pertama, jadi Rempang Galang itu kan selama ini dikenal dengan Barelang. Nah, pengembangan pertama kawasan ini adalah pengembangan Pulau Batam. Panjang sejarahnya, saya persingkat saja. Maka berdiri satu badan namanya Otorita Batam. Karena dulu wilayah ini masuk wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Riau. Karena begitu jauh rentang kendalinya, maka pemerintah pusat melihat letak strategis Kota Batam ini mendirikan satu badan otorita Batam. Yang terakhir dipegang Profesor Dr. Habibie selaku Menteri. Dan pada era reformasi dipimpin oleh Kepala Otorita Batam. Dan sekarang Batam itu adalah otorita itu yang sekarang bernama Badan Pengusahaan BP Batam, berbentuk BLU, Kementerian Keuangan, Badan Layanan Umum. Nah, mereka sejak awal, Otorita Batam mempunyai hak pengelolaan lahan di Kota Batam. Maka dilakukan pembebasan di Kota Batam, mainlandnya Pulau Batam. Nah, sekarang menyangkut Rempang, yang disebut Barelang, Rempang Galang. Rempang Galang itu, sepengetahuan saya, setahu saya, karena saya pernah menjabat Ketua DPRD pada periode 2000-2004, berstatus quo. Karena Undang-Undang 2299 menyatakan sebenarnya pertanahan itu kewenangan daerah otonom. Tapi faktanya sampai detik ini, daerah otonom tidak mempunyai kewenangan terhadap tanah, terhadap pertanahan. Nah, waktu itu pemerintah Kota Batam mengklaim mereka punya kewenangan, tetapi tidak bisa dilakukan. Otorita Batam mengklaim juga bahwa wilayah kerja mereka masuk ke Rempang. Maka pemerintah pusat menetapkan status quo. Jadi pada tahun 2004, dan sepengetahuan saya sampai sekarang, itu status quo sebenarnya. Nah, di situ ada hutan lindung, hutan produksi, dan sejak lama sudah bermukim masyarakat di sana. Ada penduduk di situ. Yang dulunya secara administrasi pemerintahan, masyarakat Rempang dan Galang itu masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Riau di Provinsi Riau. Sebelum bergabung pada tahun 2000 dengan pemerintahan Kota Batam secara otonom. Artinya penduduk di sana sudah lama sekali bermukim, malah jauh
sebelum kemerdekaan kita itu masuk wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Itu bisa dibuktikan. Nah, Rempang Galang ini Ya, Pak Taba, mohon maaf saya potong terlebih dulu. Artinya sebenarnya treatment bagi masyarakat di sana seharusnya seperti apa? Karena kan ada juga kepentingan investasi di situ, gitu. Baik. Sesuai dengan apa semangatnya saya pemerintah jawab pusat. dulu pertama supaya tidak Mas Tommy, saya jawab dulu. Pertama ya, statement saya bisa saya katakan mewakili masyarakat Rempang. Masyarakat Rempang tidak anti investasi. Itu catat baik-baik. Supaya tidak berbenturan seakan-akan aspirasi yang disampaikan masyarakat ini menolak investasi. Dudukkan dulu. Masyarakat tidak anti investasi. Sangat mendukung. Tapi tolong dihargai hak mereka dan diperlakukan secara adil. Karena begini, ini saya lihat ada kerancuan. Saya lanjutkan bahwa Rempang Galang itu, terutama Rempangnya, karena status quo-nya, dan sekarang diklaim oleh otorita Batam atau BP Batam selaku pemegang HPL, ditelantarkan, dibiarkan saja masyarakat luar masuk menggarap lahan di sana. Nah, masyarakat tempatan ada di situ. Sekarang perlakuannya yang dilakukan oleh pemerintah menyamakan seluruh pendatang atau penggarap lahan di Rempang itu dengan penduduk. Jadi intinya masyarakat menolak, masyarakat asli sana menolak masyarakat tempatan yang turun-temurun di sana untuk direlokasi di luar itu. Mata pencarian mereka kan nelayan. Jadi perlakuannya harus berbeda dengan penggarap iya, atau penggarap yang tidak punya hak secara hukum mendiami daerah Rempang. Nah, mereka maunya ditangani secara baik atau jadikan bagian integral dari proyek yang akan dibangun di situ. Kenapa harus dikeluarkan dari areal itu? Itu yang menjadi persoalan. Maka muncullah unjuk rasa dan keberatan. Unjuk rasa pertama itu kan dalam rangka mempertahankan hak mereka. Kan belum apa-apa, tahu-tahu tim sudah mau mengukur. Menggunakan aparat penegak hukum yang banyak, termasuk ada itu kendaraan rantis. Nah, mereka bisa apa selain menghadang jalan? Pak Tabaya yang kemudian disoroti ya? Kenapa? Iya, ini kan Artinya caranya yang di sini disoroti ya? Ya, satu. Ini kan belum clear. Musyawarah belum ada kesepakatan. Pemerintah pertama menawarkan direlokasi mendapat kampung 200. Dinaikkan jadi 500. Ini yang tidak diterima oleh masyarakat. Mereka itu penduduk. Beda dengan ada orang, masyarakat lain, menggarap di daerah Rempang. Ini disamakan saja. Itu persoalannya, mereka kan sudah dari dulu. Masa setelah bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia mereka ditingkatkan. Ya, Prof, tadi kalau kita dengar apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Taba Iskandar kan merupakan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kepulauan Riau. Jadi dia betul-betul menyerap apa aspirasi masyarakat di sana, tahu betul kondisi seperti apa. Sebenarnya masyarakat tidak menolak investasi begitu ya, tapi memang caranya yang kemudian disoroti di sana. Anda melihat hal yang sama, Prof? Ya, saya kira yang lebih tahu memang masyarakat sana ya. Karena kita kan mendengar di media sosial, media elektronik dan sebagainya. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan dan konflik di Rempang di Batam itu harus punya koridor hukum. Karena bagaimanapun baik pemerintah maupun masyarakat sudah diatur dalam konstitusi, itu yang jelas satu. Konstitusi harus dipedomani, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat. Apa yang ingin saya sampaikan, di dalam konstitusi kan prinsip negara hukum. Nah, kalau memang benar alasan pemerintah melakukan relokasi itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan investasi, maka saya kira itu adalah merupakan hal yang perlu disambut dengan baik. Tetapi relokasi dan investasi seperti itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia, hak-hak masyarakat di Rempang. Tentu bagaimana caranya? Tentu dengan prosedur hukum. Ya, bagaimana prosedur hukum bisa melalui prosedur yang non hukum persuasif atau sosialisasi tentang perencanaan pembangunan di situ. Nah, ini yang saya lihat belum ada atau memang ada tetapi belum ada titik temu antara kepentingan negara, pemerintah atau investor yang masuk di situ dengan hak-hak masyarakat di Rempang itu.
Bab saya membaca ini ada kaitan dengan persoalan historical masa lalu, bagaimana sebelum merdeka. Ini kan disampaikan oleh mereka. Tetapi benar bahwa ini kan bukan negara yang masa lalu lagi, tapi ini kan negara sudah merdeka. Artinya ketika ketika sejarah itu misalnya sudah masuk ke dalam sebuah negara NKRI, di situ sebenarnya masa lalu apakah kerajaan, apakah kesultanan itu melebur kepada sebuah sistem negara kesatuan. Nah, ini yang saya lihat harus ada keseimbangan di sini. Nah, untuk keseimbangan itu penyelesaiannya adalah koridor konstitusi, koridor hukum, dan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, oleh karena itu ya sampaikan tadi, beberapa peraturan benar bergelindang di situ. Ada Undang-Undang 560, ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada Undang tentang penanaman modal 25/2007. Ya, ada tentang BP Batam dan seterusnya. Memang Batam ini kita harus pahami memang merupakan sebuah kawasan strategis, ya. Nah, ini memang berbeda dengan otonomi daerah yang lain. Nah, saya kira itu. Oke, baik. Nanti juga kita akan bahas lagi, Prof, dengan narasi bahwa penduduk di sana tidak punya sertifikat. Nah, ini kan seolah-olah menjadi legalitas untuk relokasi atau memindahkan mereka. Kita bahas sesaat lagi ya, Prof, dan juga Pak Taba, tapi kami harus jeda. Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut perbincangan dengan Prof Juanda dan juga Pak Taba, kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Wana Sari langsung dari Batam. Wana. Ya, Bayu dan pemirsa, hari ini diagendakan akan ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam, dan saat ini di halaman kantor Wali Kota Batam sedang berlangsung upacara ataupun apel gabungan seluruh personel baik dari Satpol PP, TNI, Polri, juga petugas pengamanan dari BP Batam yang jumlahnya keseluruhan ada ribuan, dilengkapi dengan kendaraan taktis dan seluruh satuan begitu. Dan dijadwalkan aksi demo ini bisa jadi akan berlangsung sebelum zuhur atau sesudah zuhur, yang berlangsung nanti di DPRD Kota Batam. Secara umum kondisi Pulau Rempang saat ini berangsur sudah jauh lebih kondusif, dan saat ini petugas gabungan terutama pemerintah yang hal ini diwakili oleh BP Batam ini masih berusaha melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat Pulau Rempang untuk melakukan pendaftaran agar bersedia direlokasi ke tempat hunian baru ataupun kampung baru yang saat ini progres pembangunannya sedang berlangsung. Meskipun saat ini BP Batam sendiri belum merilis berapa jumlah warga Pulau Rempang yang sudah mendaftar untuk bersedia direlokasi. Sejauh ini kebijakan relokasi bagi masyarakat Pulau Rempang rata-rata mendapat penolakan dari masyarakat Pulau Rempang sendiri, karena menurut mereka progres pembangunan hunian yang nantinya akan mereka tempati belum terlihat, dan adanya informasi yang kurang mendetail yang harusnya diterima oleh masyarakat Pulau Rempang yang menjadi korban relokasi sebagai pengembangan dari Rempang Eco City. Bayu. Oke, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Batam Kepulauan Riau. Informasinya hari ini akan ada aksi kembali yang akan dilakukan oleh warga di sana. Saya mau ke Pak Taba terlebih dahulu. Pak, kalau tadi disampaikan oleh Bayu, bagaimana dengan status kepemilikan sertifikat tanah di sana? Warga sudah berada cukup lama di sana, tapi kita tahu betul bahwa memang kan Pulau Rempang ini masuk dalam daerah free trade zone. Tapi bagaimana statusnya Pak mengenai sertifikat tanah bagi warga di sana? Pertama saya koreksi dulu, tidak masuk wilayah free trade zone. Free trade zone itu hanya Batam, Pulau Batam. Ini pun panjang sebenarnya perdebatan tentang Batam itu. Seperti masyarakat di Batam bayar WTO, sampai kapan nyewa terus di lahan sendiri. Baik, saya teruskan soal status ya, kepemilikan. Tadi Profesor Juanda sudah mengatakan ada undang-undang agraria, sertifikat dan segala macam. Kan ada hak-hak atas tanah yang dikeluarkan pada zaman dahulu, artinya mereka punya status kepemilikan itu, tapi ada yang mungkin belum punya sertifikat. Tapi ingat, kalau kembali ke konstitusi, tujuan bernegara ini, Prof, kan
Dalam konstitusi jelas di pembukaan melindungi segenap tumpah darah. Kenapa setelah kita bernegara berbangsa tidak terlindungi hak mereka? Jadi kalau hanya mengacu pada hukum positif, apalagi seperti statement Menteri ATR, mereka tidak punya sertifikat. Maka saya katakan tadi pisahkan dulu, ada penggarap di sana, ada masyarakat. Masyarakat kan bisa dicek, ada pemerintah daerah. Kenapa tidak jemput bola? Kenapa datang dengan aparat langsung mengukur? Kan panjang waktunya, dan ini seperti mendadak betul. Sekarang kita pun tidak tahu, jangankan masyarakat, saya saja tidak tahu. Bagaimana master plan-nya, desain dari pengembangan ekositi itu. Banyak pertanyaan di situ. Sekarang yang dikatakan, mau dikasih lahan 400, 500, punya tinggal rumah susun, mana itu? APBN-nya saja belum diketuk. Uang siapa yang mau dipakai untuk membangun itu? Berapa lama tahapannya? Nah selama itu apa yang mereka kerjakan? Tadi katanya dikasih uang. Cukup rumit. Nah kembali kepada hak atas tanah tadi. Kan bisa jemput bola masyarakat, apa itu pemerintah. Ada BPN, ada lurah, ada camat. Selama ini mereka diakui keberadaannya. Tinggal dicek saja. Tapi jangan dipeta kompli masyarakat dengan istilah ada tidak ada sertifikat. Pertanyaan sejauh mana pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terpinggirkan seperti itu. Mereka miskin, akses, kesulitan untuk mengakses pelayanan. Mereka juga dari sisi sumber daya manusia, kemudian kehidupan ekonomi mereka. Harusnya kan jemput bola. Negara ini harusnya melayani, khususnya pemerintah. Ya. Ya, Pak Taba, dengan kondisi saat ini, apa titik temu yang mungkin paling bijaksana ya? Masyarakat tetap mendapatkan haknya, tapi semangat atau program investasi juga tetap berjalan di sana. Ya, karena aksi juga akan berlangsung lagi hari ini, informasi ya Pak. Itu yang saya mau sampaikan. Ini kan rakyat kita sendiri, jangan menghadapinya sebagai kawan. Ini rakyat kita sendiri, ada sesuatu. Jadi jangan selalu berlindung di atas kewenangan, kekuasaan, demi investasi. Kan bisa didudukkan ini. Untuk apa ada unjuk rasa begini terus misalnya? Ini kan takut orang lagi investasi di sini. Tapi kenapa dibiarkan? Nah, supaya tidak terjadi, duduk bersama. Kan ada budaya kita di Melayu ini. Yang jembatani banyak. Ada lembaga adat Melayu, ada tokoh masyarakat. Selama ini juga baik, ada lurah. Bisa bercanda-canda, ada camat, ada RT RW. Duduk bersama. Dijelaskan persoalannya. Kemudian hak-hak masyarakat diakui. Tapi jangan tahu-tahu di deadline untuk diketahui ya, Mas Bayu, ada deadline. Selalu disampaikan, tanggal 28 September ini, lahan di Rempang Garang harus clean. Harus clear dan clean. Maksudnya apa? Nanti kalau masyarakat menghadang dianggap melanggar hukum. Megang kayu aja dianggap melakukan perlawanan. Saya makanya belum turun sampai hari ini ke Rempang. Khawatir saya nanti dipolitisir juga. Itu Tabah memprovokasi masyarakat. Dia orang politik, ini dipolitisir. Tidak melihat kepada substansi masalah. Maka saya menjauh dari masyarakat Rempang. Saya cuma bisa bersuara. Nah sekarang berapa orang sudah ditahan itu dan tidak dikeluarkan. Penasihat hukum untuk mengakses mereka pun kesulitan. Ini jangan dilihat dari persoalan unjuk rasanya ini. Ini kan ada sebabnya nih. Bahwa alasannya mereka tidak tinggal di Rempang, betul. Tidak mesti tinggal di Rempang, ini bentuk solidaritas. Bisa-bisa masyarakat Melayu dari Kalimantan juga turun, dari Sumatera juga turun kalau begini perkaranya. Coba dihadapkan dengan aparat seperti itu. Apa kekuatan mereka nggak ada. Maka dari itu segera duduk bersama, jelaskan proyek ini. Ini proyek sangat besar untuk disejahterakan masyarakat. Nah untuk itu masyarakat jangan tersisihkan karena pembangunan ini. Kalau ini kan mereka tersisih. Mau dikeluarkan mereka dari habitat mereka. Mereka itu nelayan. Ditaruh di rumah susun, ditaruh di rumah tipe 45, jauh dari dia tempat mencari makan. Ini belum duduk semua. Mereka harus diberdayakan. Kalau melautnya selama ini cuma 2 mil, bagaimana bisa 3 mil? Kapalnya kecil ini bisa digedein. Ini belum didudukkan. Tahu-tahu mau mengosongkan tanggal 28 September. Tadi disampaikan laporan wartawan ada di lapangan. Ya, nanti ini yang kemudian akan dibawa oleh DPRD Kepulauan Riau untuk bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat ya Pak ya. Tapi secara ada hukum concern bagaimana terhadap kesejahteraan masyarakat di sana dan juga hak-hak mereka. Nah, Prof? Tapi kalau secara hukum seperti apa Prof? Melihat kepemilikan tanah di wilayah Batam yang kita tahu tentu memiliki aturan berbeda di sana. Ya, ini kan perlu dikelirkan dulu hak atas tanah di Pulau Batam, di Pulau Rempang. Itu kan tadi sudah disampaikan. Iya. Itu kelihatannya Pak
Taba tadi mengatakan ini kan bukan Batam, ini kan Rempang. Terlepas dari apapun, apa Rempang, apa Batam, yang jelas clearkan dulu. Sebab kalau saya baca dan dengar dari Prof. Mahfud, itu kan hak guna usaha, ya, yang diberikan kepada investor untuk melakukan investasi di sana. Nah, dan itu udah lama, tahun 2001, 2002. Tetapi itu ditinggalkan, terus sekarang mau dilakukan. Nah, ini problem katanya. Tetapi apakah benar itu adalah hanya hak guna usaha? Nah, apakah tidak ada hak guna hak atas tanah yang lain misalnya? Nah, ini kita perlu penyelidikan yang secara objektif, ya. Jadi tidak hanya mendengar sepihak dari pemerintah, tapi perlu ada data-data konkret gitu loh. Kalau memang benar di situ secara pengelolaan tidak diberikan hak atas tanah milik atau segala macam itu untuk ke pribadi, maka itu kan perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ini Bapak Ibu masyarakat dengan tidak mengurangi hak-hak ulayat, hak adat, hak-hak segala macam yang hak tradisional dari masyarakat setempat, ya, ini disampaikanlah secara persuasif dengan baik. Nah, mungkin ini komunikasinya yang tidak jalan. Ya. Nah, saya sependapat dalam hal-hal tertentu bahwa kalau bicara negara hukum, ya kedepankan prinsip-prinsip negara hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik. Ya, jadi masyarakat tuh jangan jadi objek, tetapi subjek gitu loh. Oke. Kita sepakat di sana. Ya. Ya, artinya memang payung hukumnya harus jelas dulu. Jadi menurut Prof, kalau payung hukumnya sudah jelas, baru proses itu bisa dilanjutkan kembali. Karena semua sudah tahu begitu ya. Ya. Tapi dengan catatan juga bahwa masyarakat kalau udah clear tidak boleh menghambat investor gitu ya. Oke, tadi disampaikan bahwa masyarakat sebenarnya tidak anti investasi begitu ya, dan yang harus bisa digarisbawahi, masyarakat sana juga pantas mendapatkan hak asasi terkait dengan sosialisasi yang berkemanusiaan. Itu tadi. Terima kasih banyak Prof. Juanda, terima kasih banyak Pak Taba Iskandar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.